Kebanyakan orang berpikir bahwa para trader sukses yang dapat profit secara konsisten pasti mempunyai formula rahasia. Faktanya, trader-trader sukses justru lebih menekankan pada pola pikir dan memperbaiki sikap diri daripada metode atau sistem trading mereka. Karena kalau kita amati lagi, ada banyak trader sukses dengan metode atau sistem trading yang beragam. Ada yang menggunakan analisa fundamental, ada juga yang menggunakan analisa teknikal dan lain sebagainya. Meski begitu, walau metode trading mereka beragam, mereka tetap mempunyai satu kesamaan, yaitu dalam pola pikir dan sikap mereka dalam trading. Oleh sebab itu di video kali ini saya akan menjelaskan, bagaimana pola pikir dan sikap yang membedakan trader pemenang yang sukses dari para trader yang gagal, sehingga nantinya kalian dapat menghindari pola pikir yang salah, dan dapat mengadopsi pola pikir yang dimiliki oleh trader pemenang, atau bisa dikenal sebagai alpha trader. Mencapai kesuksesan dalam trading bukanlah tugas yang sederhana. Selain memerlukan disiplin, kesabaran, dan semangat yang kuat, diperlukan juga pola pikir dan sikap yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Meskipun setiap trader yang sukses memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki banyak kesamaan. Sebab ada beberapa perilaku tertentu yang harus dimiliki oleh semua trader yang ingin mencapai kesuksesan dan menghasilkan profit secara konsisten di market. Itulah sebabnya, sangat penting bagi kita untuk memahami dengan baik bagaimana pola pikir dan sikap para trader sukses, supaya kita bisa mengadopsinya di perjalanan trading kita. Jadi mari kita mulai bahas satu persatu dengan lebih detail lagi ke dalam beberapa poin penting. Yang pertama adalah, mereka yakin dan selalu percaya diri. Tentu setiap orang harus mempunyai kepercayaan diri yang tinggi jika ingin berhasil mencapai sesuatu, termasuk juga dalam trading. Anggaplah market dan para trader lain adalah lawan Anda. Bagaimana Anda akan bisa mengalahkan mereka jika Anda merasa kurang percaya diri? Para trader yang berhasil mencapai kesuksesan adalah mereka yang tidak takut untuk menjadi minoritas, sebab mereka percaya dengan diri mereka sendiri dan mereka juga yakin tentang apa yang mereka lakukan. Trader sukses memiliki pendapat sendiri berdasarkan analisa yang telah dibuat, dan akan bersungguh-sungguh memegang analisa tersebut meskipun mayoritas orang di sekitarnya menentang analisa tersebut. Pada kenyataannya tidak ada trader sukses yang hanya mengikuti analisa atau sinyal dari trader lain. Mereka yang berhasil keluar sebagai pemenang adalah mereka yang yakin dan percaya dengan diri mereka sendiri. Karena perlu Anda ketahui, di dalam dunia forex ini akan banyak hal yang dapat mengalihkan fokus Anda, terutama dengan berbagai tawaran menggiurkan yang kerap kali muncul. Dan seringkali hal tersebut dapat membuat para trader pemula menjadi ragu dengan dirinya, dan memilih untuk mengambil jalan pintas dengan mengambil tawaran-tawaran yang menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Meskipun tawaran semacam itu kerap kali tidak masuk akal, tetapi tetap banyak orang yang terpikat olehnya. Oleh sebab itu, jika Anda ingin menjadi trader yang sukses, Anda harus percaya dengan diri Anda sendiri, dan juga harus bisa lebih selektif dan tidak mudah percaya sebelum diri Anda sendiri yang membuktikannya. Kemudian yang kedua, mereka memikirkan peluang dan selalu fokus memilih peluang yang terbaik. Trading pada dasarnya adalah game of probabilities atau permainan peluang. Tidak ada satupun trader di dunia yang bisa memastikan kemana harga akan bergerak dan kapan bergeraknya. Setiap analisa atau trading plan yang kita miliki hanyalah satu atau beberapa skenario dari banyaknya skenario yang bisa terjadi di market. Market tidak pernah dan tidak akan bergerak berdasarkan suatu kepastian tertentu. Adanya peluang trading yang bagus, tidak lantas berarti ada kepastian di market. Peluang yang bagus itu berarti ada peluang besar bagi pergerakan harga untuk bergerak sesuai dengan prediksi. Namun itu tetap bukanlah kepastian akan bergerak seperti prediksi. Sedangkan peluang yang buruk berarti ada peluang kecil bagi harga untuk bergerak sesuai dengan prediksi. Memiliki cara berpikir seperti ini sangat penting bagi kita sebagai trader, sebab dengan kita berpikir menggunakan teori peluang, kita jadi bisa membangun atau menemukan metode trading dengan ekspektasi probabilitas yang positif, dan kita juga bisa lebih realistis dengan menyadari bahwa sistem trading yang menghasilkan profit pun bisa mempunyai peluang untuk rugi.
Sehingga kita mampu meredam emosi ketika kita mengalami loss, sebab kita sudah tahu bahwa kerugian merupakan bagian dari permainan. Selanjutnya yang ketiga, mereka selalu memikirkan resiko trading dan mengendalikannya. Para trader yang sudah mencapai kesuksesan dengan profit yang konsisten telah memahami bahwa setiap posisi trading mengandung resiko. Tidak ada yang namanya trading tanpa resiko, semua instrumen memiliki resiko, baik forex, kripto, maupun saham. Bahkan asuransi yang diklaim sebagai bisnis yang mengalihkan resiko dari nasabah ke perusahaan pun mempunyai resiko gagal dalam membayar. Jadi daripada kita berusaha menghindari resiko, lebih baik kita coba belajar mengendalikan resiko tersebut. Perbedaan trader yang profit dengan trader yang loss terletak pada kemampuan mereka mengelola resiko. Ada beberapa parameter yang paling penting untuk bisa mengukur resiko trading kita. Yang pertama ada resiko per trade atau risk per trade, kemudian drawdown maksimum atau maximum drawdown, dan juga resiko kehancuran atau risk of ruin. Sebenarnya masih banyak parameter lain untuk mengukur resiko trading, tetapi setidaknya sebagai trader kita perlu bisa mengetahui jawaban dari ketiga hal tersebut. Dan untuk menjawab ketiga hal tersebut kita harus memahami sistem atau metode trading yang digunakan. Sebab kita tidak akan bisa menjawabnya jika kita tidak pernah menguji sistem trading kita. Pemahaman tentang pentingnya pengendalian resiko tersebut memang akan susah diterima oleh trader yang baru memulai trading. Pola pikir seperti ini biasanya baru diterima ketika kita sudah mengalami loss yang cukup besar di market. Sebab saya pun mengalaminya juga. Pada awal belajar trading dulu saya sangat meremehkan resiko karena saya tidak paham dan tidak mau paham. Bagi saya saat itu, trading adalah tentang menghasilkan uang yang banyak secara cepat. Namun kenyataannya pada saat itu justru saya kehilangan uang yang cukup banyak secara cepat. Barulah setelah kesalahan itu saya mulai belajar dan menghargai resiko. Memang benar kata pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Selanjutnya yang keempat, mereka memikirkan proses dan disiplin untuk mengikutinya. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa kita perlu membangun sistem trading yang memiliki ekspektasi probabilitas yang positif. Itu artinya setelah kita membangun sistem trading yang bisa menghasilkan profit, kita bisa tinggal disiplin menjalankannya. Terdengar sederhana bukan, tapi percayalah bahwa hal yang sederhana itu bukan berarti mudah. Kalimat tersebut sering saya ucapkan kepada diri saya sendiri, karena hal-hal yang sederhana belum tentu mudah dilakukan secara disiplin. Sebagai contoh, mari kita perhatikan nasihat-nasihat yang biasanya sering didengar dalam kehidupan sehari-hari seperti berikut. Jangan main HP terlalu lama, jaga pola makan dan pola tidur, berolahraga secara teratur, jangan menunda pekerjaan, baca buku minimal 2 jam sehari, dan masih banyak lagi. Coba perhatikan nasihat-nasihat tersebut, sederhana bukan, namun apakah mudah untuk disiplin menjalaninya? Tentu tidak semudah itu. Mengetahui dan bisa menjalankan adalah dua hal berbeda. Kenapa bisa tidak mudah? Karena manusia memiliki logika dan emosi. Kita bukan robot yang hanya bekerja menggunakan perintah atau kode. Kita paham maksud dan kebaikan dari menerapkan nasihat-nasihat tadi, tetapi kita akan terpengaruh oleh emosi pada saat melakukannya. Dari sinilah kita bisa tahu bahwa mereka yang bisa disiplin pada dasarnya adalah mereka yang bisa mengendalikan emosi dengan baik. Setiap manusia pasti punya yang namanya rasa malas, tapi respon terhadap rasa malas itulah yang menentukan kedisiplinan dalam diri seseorang. Oke, sekarang mari kita kembali ke trading. Apakah mudah menerapkan sistem trading yang sudah kita ketahui dapat menghasilkan profit? Jawabannya tentu tergantung diri Anda masing-masing. Sekarang coba saya tanya, apakah Anda bisa tetap disiplin ketika melihat floating profit? Apakah Anda tetap disiplin ketika melihat floating loss? Apakah Anda bisa disiplin ketika mengalami loss berturut-turut? Atau apakah Anda bisa tetap disiplin ketika mengalami profit berturut-turut? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang menentukan kedisiplinan seorang trader mengikuti sistem tradingnya. Berdasarkan pengalaman saya, momen paling sulit untuk disiplin ketika mengalami loss berturut-turut. Di momen tersebut kita akan mulai merasa ragu kepada sistem trading kita dan merasa perlu mengganti sistem trading kita. Hal inilah yang sering saya jumpai pada trader pemula. Sebagian dari mereka mengira sistem trading yang bisa menghasilkan profit sudah pasti mudah dijalankan. Faktanya tidak demikian. Kita harus memiliki kedisiplinan kuat untuk menjalankannya. Kemudian pola pikir dan sikap yang kelima yang dimiliki trader sukses adalah,
mereka memikirkan performa dan selalu berupaya meningkatkannya. Pola pikir seperti inilah yang sering juga kita jumpai pada atlet olahraga. Layaknya atlet, para trader sukses meyakini bahwa performa mereka selalu bisa ditingkatkan dan harus selalu ditingkatkan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa trading adalah bisnis yang bergantung kepada performa. Semakin bagus performa trading, maka semakin banyak juga profit yang didapatkan, begitu pula sebaliknya. Dengan pola pikir seperti ini, para trader sukses selalu mengukur performa dan mengevaluasinya dengan teliti. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengukur performa trading dan cara meningkatkannya? Jawabannya hanya satu, yaitu dengan membuat jurnal trading. Jurnal merupakan salah satu indikator penting untuk melihat apakah seorang trader benar-benar serius atau tidak dalam trading. Di mana jurnal ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada jurnal hasil. Di mana untuk jurnal hasil adalah laporan atau data hasil trading, seperti berapa jumlah entry, berapa persen entry yang berhasil profit atau win rate, berapa persentase transaksi yang merugi atau loss rate, berapa drawdown maksimal, dan seterusnya. Jurnal hasil ini digunakan untuk mengukur hasil saja, tanpa memperlihatkan proses profit, proses loss, dan sebagainya. Kemudian untuk jenis jurnal yang kedua adalah jurnal proses. Di mana untuk jurnal proses adalah laporan atau data proses trading yang sudah dilakukan. Misalnya entry pada harga berapa dan apa alasannya, stop loss pada harga berapa, exit pada harga berapa dan apa alasannya, berapa resiko per transaksinya, dan seterusnya. Pada jurnal proses ini dilengkapi dengan screenshot harga entry, exit, beserta informasi-informasi penting lainnya. Jurnal proses inilah yang dapat digunakan untuk meningkatkan performa trading kita. Dengan adanya jurnal proses tersebut, kita bisa melihat dengan jelas kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama trading. Sebab kesalahan biasanya tidak terasa sewaktu trading, trader baru akan menyadari setelah mengevaluasi jurnalnya. Sebagai seorang trader kita akan susah berubah kalau tidak menyadari kesalahan apa saja yang telah kita lakukan. Dengan adanya jurnal proses, kita sebagai trader jadi memiliki sarana untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Inilah yang disebut proses perbaikan performa trading. Dari kelima poin yang sudah saya jelaskan, kita jadi mengerti bahwa meskipun ada beragam metode dan sistem trading yang digunakan oleh trader sukses, pola pikir dan sikap mereka tetap menjadi faktor kunci yang membedakan mereka dari trader yang gagal. Keberhasilan dalam trading adalah hasil dari kombinasi kepercayaan diri, disiplin, menjaga resiko, pengembangan metode, dan evaluasi terus-menerus terhadap performa. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang menjadi kunci mereka dalam mencapai puncak kesuksesan, dan mereka inilah yang dapat dikenal sebagai alpha trader. Jadi begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.